Orang bisa melayani, dipakai Tuhan, bahkan Kristen, tapi Tuhan tidak kenal. Ini sesuatu musibah saudara-saudara yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena hebat luar biasa, melakukan tanda dan mujizat yang luar biasa, perkara-perkara supranatural, tapi ketika ketemu Tuhan, Tuhan tidak kenal. Jadi aktivitas-aktivitas kita yang secara rohani kita lakukan di dunia ini, itu baik saudara-saudara. Tapi ingat, ketika tidak dijaga dengan pengajaran firman yang benar, maka ini akan menjadi malapetaka yang luar biasa bagi saya dan saudara ketika bertemu dengan Kristus. Nah, ajaran saudara dan tanda serta mujizat adalah dua hal yang harus dipisahkan atau dibedakan. Sebab ajaran yang benar tidak mutlak menjamin akan diikuti dengan terjadinya tanda dan mujizat Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Dia khotbah dengan luar biasa, banyak orang bertobat, banyak murid-murid saudara yang dia punya. Tapi Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis tidak melakukan satu mujizat pun juga. Apakah Yohanes tidak rohani saudara-saudara? Wah, dia orang yang sangat luar biasa. Justru dia adalah orang saudara yang tampil, yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Bahkan dia sendirilah yang dipaksa oleh Yesus untuk membaptis Tuhan Yesus Kristus. Tapi sejarah Alkitab mencatat Yohanes tidak pernah melakukan satu tanda dan mujizat pun juga. Saudara bisa ngerti? Dipakai Tuhan dengan luar biasa, khotbahnya dahsyat saudara, banyak orang bertobat, banyak pengikut, tapi tidak satu mujizat pun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian saudara-saudara, tetapi juga tanda serta mujizat yang terjadi lewat perantaraan seorang hamba Tuhan tidak mutlak menjamin bahwa ajaran seorang hamba Tuhan atau sang hamba Tuhan tersebut benar atau alkitabiah. Sebab apa? Sebab iblis pun juga bisa menyamar menjadi malaikat terang untuk bisa melakukan tanda dan mujizat. Coba kita lihat dua teks firman Tuhan, Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, perhatikan, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan seterusnya. Saudara lihat, nabi menyampaikan yang namanya saudara-saudara pesan Tuhan. Dan ketika dia menyampaikan itu, mujizat terjadi. Tapi ketika mujizat terjadi, dia menyimpang dari kebenaran, maka dia disebut nabi palsu. Berarti saya dan saudara tidak boleh hanya takjub dengan apa yang diperbuat, tetapi juga harus melihat sisi pengajaran daripada sang nabi tersebut.